susah. Memahami haram ini susah, luar biasa susah. Ya, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini, bagaimana manusia bisa husnul khotimah? Bagaimana cara? Wallahu alam, gak ngerti. Maka dikatakan butuh ridho Allah. Bagi Syarif tadi katakan butuh Allah memberi ridho. Jadi kalau berbekal ilmu belum tentu menyelamatkan ilmu. Wa tawassaw bil haq, berbekal kebenaran, belum tentu kalau iman, nggak punya iman. Orang-orang yang nggak ngerti agama Islam, dia bisa benar. Ini warna putih, memang putih. Ini apa? Memang itu. Kaza wa kaza. Tapi nggak selamat karena nggak membawa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkumpulan yang dikatakan ini hidangan di akhirat nanti, bagaimana insyaallah apa yang disampaikan guru Syarif bisa menjadi bekal untuk ke akhirat, untuk hidup di dunia alim, ngerti ilmu. Yang pertama, fakir hormati Kiai Syarifuddin Mansur, mataan Allah betul hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, qabul hajat. Memang Anda Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah jamaah ngariung pengausan Baitur Rahman, mudah-mudahan digabul hajat, dimudahkan segala urusan, dibanyakkan rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan, dipanjangkan umur, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haram, apa sesuatu yang enggak boleh dilihat, enggak boleh didengar, enggak boleh dimakan, enggak boleh dipikirin, enggak boleh dilihat ini. Karena memang apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ini, mata, memang seharusnya disyukurin, bukan dikufuri. Kenapa perkara haram itu dilihat? Nah, ada kesalahan di hati. Allah subhanahu wa ta'ala yang nentukan sesuatu yang haram itu apa untuk ditinggalin. Gak boleh dilihat. Apa yang didengar yang haram gak boleh didengar. Apa misal yang haram didengar? Fitnah, namimah, adu domba, apa segala macam yang gak boleh didengar. Terkadang dilihat apa segala macam, ya bukan tinju. Tinju ini bela diri sunnah Nabi SAW. Ada haram, ada sunnah. Nah sunnah ini kalau dikerjakan banyak keutamaannya. Syekh Nawawi Banten katakan, siapa ngerjakan kita sunnah Nabi dapat cinta Allah. Saking luar biasa. Ini haram ini ya luar biasa. Ya, segala akhir su'ul khatimah karena perkara haram. Mata mendapat hisab karena perkara haram. Telinga
nggak selamat. Khatamallahu ala qulubihim, hati orang itu, wa ala sam'ihim, telinga orang itu di akhirat itu tuli. Ya, tuli bukan nggak ngedenger, tapi ditusuk besi panas, hadid, diazab neraka Allah Subhanahu wa taala itu karena perkara haram. Maisir, ya, sesuatu yang membuat pikiran ini hilang, khamar, memabukkan, lupa apa segala macam. Ya, uzur salat termasuk daripadanya itu lupa. Ya, tapi kalau ninggalkan salat haram. Ya, lupa nggak ngerjakan salat harus diqadha begitu. Karena memang haram kalau dikatakan ninggalkan bab perkara salat. Dia orang akil baligh pertama, begitu udah ngerti ini apa yang haram yang halal, nggak ada batas umur. Jadi penting ilmu ini luar biasa. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, sahabat Habib di Bekasi, anak Allah irham oleh Habib Ali bin Saleh, Habib Ali Diba. Anda seorang alim dari kecil, ya, dengan seorang alim yang dari besar, dalam mengambil pendapat diikut itu yang alim dari kecil. Jadi ngaruh, ya. Apa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu ada ukuran. Syekh Nawawi Banten katakan ini sunnah luar biasa. Susah memahami haram ini, susah, luar biasa susah. Ya, ninggalkan salat. Ini ninggalkan salat ini bagaimana manusia bisa husnul khotimah? Bagaimana cara? Wallahu alam, gak ngerti. Maka dikatakan butuh ridho Allah. Ya, Ki Sarif tadi katakan butuh Allah memberi ridho. Jadi kalau berbekal ilmu belum tentu menyelamatkan ilmu. Wa tawassaw bil haq, berbekal kebenaran, yo belum tentu kalau iman, gak punya iman. Orang-orang yang nggak ngerti agama Islam, dia bisa benar. Ini warna putih, memang putih. Ini apa? Memang itu. Kaza wa kaza. Tapi nggak selamat karena nggak membawa iman. Dua kalimat syahadat haram, orang bisa ke surga nggak ngerti dua kalimat syahadat. Apa terus? Minum makan pakai tangan kiri haram, orang ngerjakan itu. Karena dikerjakan iblis laknatullah. Jadi terkadang sesuatu yang dibenci Allah untuk kita nggak ikuti itu Allah haramkan. Bohong kalau dipikir-pikir nggak berat, bohong. Ini apa? Putih dibilang hitam, gampang, nggak susah. Tapi Allah nggak senang. Mendustakan, mengkhianati. Nah ini nggak pekerjaan yang diperintahkan Allah, haram Anda dikerjakan, itu haram. Wajib untuk ditinggalkan, itu haram. Andai kata sunnah direndahkan, dilaknat, laknat itu haram. Termasuk zalim haram. Fajir, orang yang enggak senang. Allah perintahkan hidup di dunia untuk kita berserah kepada Allah. Qul bi fadlillah. Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam katakan, hadza min fadli rabbi. Dengan kerajaan Sulaiman, dengan kebesaran Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang memindahkan istana Bilqis itu, dipindah secepat itu, sekedip mata. Nah itu yang dikatakan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia katakan, hadza min fadli rabbi. Sifat yang ada di diri Nabi Muhammad Gona'ah, yang terus kita ngikuti, ya, sunnah begitu. Jadi kadang memang manusia ini ada celah-celah di diri manusia, tempat melakukan perbuatan haram, ditutup. Bagaimana cara? Istighfar, sholawat, memang seperti itu. Fadilah sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin.
Nabi Ibrahim rahmat Allah. Nabi Allah Adam alaihi salam awalun nas, pertama manusia, rahmat Allah. Kalau nggak ada Nabi Allah Adam, nggak ada junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haram andai kata nggak ngenali Nabi Muhammad karena syahadatain. Dua kalimat syahadat itu wajib manusia mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak kenal Nabi udah nggak usah dikafirin, udah kafir. Gitu. Karena nikmat yang Allah berikan ad-din agama. Terjauh seorang itu dari fitnah karena berpegang kepada din agama. Pertama ngerti agama, terus menjadi orang soleh, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang harus dari asal, dari pertama-tama ngenali bagaimana salat, bagaimana bab taharah tentang wudu, tentang tayamum tadi, Masya Allah. Karena orang akan mati, orang hidup akan mati, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan akhirkan hidup manusia. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan senang terus. Wa bi rahmatihi. Semua pemberian Allah, qul bi fadlillah. Fa bidzalika falyafrahu, terus senang ila yaumil qiyamah, sampai melihat laki-laki di surga hurul ain, si mata indah bidadari, 70 bidadari, luar biasa. Iya. Menikah malam pertama. Dalam Syadziliyah itu dikatakan Thariqah Syadziliyah. Syadziliyah Mas'udiyah, guru Habib Kiai Muhammad Qayyim Yaqub yang berguru Thariqah kepada Kiai Mas'ud Toha Magelang. Dan di Cukir, Bulurejo, Tebuireng. Habib belum mondok di sana. Nikah 2. Pertama akad, terus kumpul. Yuk kawin. Cerai 2. Pertama cerai talak, terus idah. Begitu. Ini haram andai kata enggak dikerjakan atau disebut zina. Kalau enggak menikah. Oh berarti kalau enggak nikah haram melakukan pekerjaan itu, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi dunia itu dengan ahkamuddin, dengan hukum agama. Kenapa Habib kok seperti itu? Lihat orang-orang alim itu, al-ulama warathatul anbiya, selalu bil qalam wal kutub, selalu yang dipegang pena, ya, pulpen. Zaman sekarang dan kitab, naam, itu. Maka seperti itulah ditulis. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, ada ahli tafsir memuliakan itu wajib, berarti haram andai kata merendahkan seorang alim. Haram bisa digunakan di saat kita salah dalam menilai orang, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu menafikan orang, mengkhianati orang, mendustakan orang. Wa hadza mukadzab, pendusta. Ada dikatakan di dunia ini sesuatu yang menyenangkan tapi dihukumi haram, tinggal buang-buang waktu, mainan HP, segala macam yang nggak ada kebutuhan. Haram, tinggal. Apa hiburan, dangdutan, joget-jogetan, naudzubillah, di situ ikhtilat, ada percampuran, mabuk-mabukan, maksiat, tinggal. Karena buang-buang waktu. Oh berarti haram karena lebih bagus digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubazir, naam, begitu. Bukan perkara joget, bukan perkara apa segala sesuatu itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggal. Nah, ini rugi. Orang mendapatkan kerugian. Hati-hati. Ini orang yang susah mendapatkan amal, susah mendapatkan kebaikan dari Allah karena perkara itu. Meninggalkan sesuatu yang utama, berarti haram andai kata meninggalkan perkara yang afdol disengaja. Haram. Yang lebih utama ditinggal sengaja. Ini haram dikatakan seperti itu. Al-Quran. Al-Quran ini disentuh harus dengan wudu.
Ya, karena nggak memuliakan kalau nggak ada wudu. Haram karena nggak memuliakan Quran. Maka ikhtilafu fi. Boleh sebagian kaza wa kaza, begitu. Apa segala macam salaman, ya, yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan. Ada satu hadis qala Rasul dikatakan an Abi Qatadah qultu li Anas akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah qala na'am. Ada sebuah hadis dari Abu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, ataukah ada musafahah di zaman Nabi? Ada, dan di situ dalam matan hadis itu dikatakan enggak pernah Nabi bersalaman dengan yang bukan mahram. Naam, begitu. Berarti haram di saat babil mahram, begitu. Lain guru, seorang guru lain, begitu. Ada mahram, sesuatu yang haram yang memang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam perkaranya itu. Andai kata halal, apa halal? Halal ini sesuatu yang dikerjakan mendapatkan seorang itu sesuatu. Ya. Bukan apa-apa. Bukan sesuatu yang enggak ada, yang halal yang ada. Apa misal minum air ketika bertamu. Ketika dibuatkan kopi diminum, itu halal untuk diminum. Lain yang haram, sesuatu yang diminum dari mencuri, apa segala macam yang didapat bukan dari perkara-perkara yang halal. Andai seorang minta kepada Allah, ya Allah, beri aku rezeki halal, tapi orang ini melakukan pekerjaan apa aja diambil, nggak ngerti yang haram yang halal, nggak akan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu. Na'udzubillah min dzalik, begitu. Itu waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Begitu. Lah inti paling menyeramkan ketika seorang diselimuti keharaman itu, dia enggak akan pernah menemukan husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Lah itulah nikmat duduk seperti ini mendapatkan ilmu dari Kiai Sarip, berkah, Masya Allah. Karena Allah di saat menyenangkan hambanya, Allah katakan kuntulahu sam'ahu. Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba itu. Iya, segala sesuatu hati rapi, apa segala sesuatu udah pikiran kemana-mana, tapi ketika azan isya ngerti waktu sholat, ketika azan subuh ngerti waktu sholat. Nah itu kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah qabul hajat antum semua. Allah beri rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Allah panjangkan umur. Allah beri berkah manfaat ilmu dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.